Saya ABS, ketua salah satu organisasi olahraga disabilitas Kabupaten Cianjur. Saya Widya Sari sebagai ketua dari Pandanwangi Center yang merupakan salah satu unit kegiatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Surya Kencana Cianjur. Kita membudidayakan padi Pandanwangi yang merupakan warisan leluhur dari Cianjur. Kita ingin mengembangkan lebih luas lagi kepada masyarakat untuk mengenal lebih dekat lagi tentang morfologi dari padi Pandanwangi itu seperti apa. Pandanwangi itu adalah salah satu padi varietas lokal Cianjur. Dan Pandanwangi asli Cianjur itu hanya ditanam di 7 kecamatan. Kami dari Pandanwangi Center ini sudah bekerja sama dengan Batik Sawargi lebih kurang 1 tahun belakang. Kita bersepakat Mang Abes membantu untuk memproduksi batik Pandanwangi dan kita membantu untuk pemasarannya. Keterlibatan saya selaku pengrajin batik Kabupaten Cianjur dengan Pandanwangi Center pengen mengangkat motif yang dituangkan di dalam batik, terutama yang menonjol di Kabupaten Cianjur, yaitu Pandanwangi. Batik Sawargi sendiri yang saya pegang ini berdiri sejak 2 tahun kebelakang. Saya pengen mengembangkan bakat-bakat atau keterampilan anak-anak disabilitas khusus di bidang batik. Kita juga bisa berkarya, kita juga bisa berprestasi, dan maka dari itu saya namakan Batik Sawargi karena kita udah satu keluarga yang tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kita bikin motif sendiri yang kita selalu koordinasi bersama Pandanwangi. Nih, misal Bu, motif seperti ini gimana? Bisa nggak Ibu memasarkan atau kepakainya sama Ibu? Nah, saya tetap sudah bertekad di Batik Sawargi, kita pegang definisi batik sesuai dengan definisi batik ya. Jadi kain ditoreh atau bertorehkan menggunakan malam, lilin, panas sebagai perintang warna. Nah itu sebagai definisi batik itu yang kita pegang. Jadi kita nggak menerima printing atau sablon atau apa, sekalipun ngitung finansial mungkin lebih gede. Kalau di batik cap sama tulis itu cap lebih rapi. Kalau tulis ya karena memang menggunakan tangan dan setiap orang yang memang pegang cutting itu tidak bakalan sama. Tapi kembali lagi kalau harga pasaran, cap sama tulis itu lebih mahal tulis karena apa? Satu, pengerjaannya lebih lama. Kedua, tingkat seninya itu kalau di batik tulis sangat berbeda dengan batik cap. Sekalipun yang tadinya bunga, misal ketika ditorehkan di kain batik bisa berubah, tapi nilai seninya ada sedikit religius lah seperti itu. Jadi nilai historisnya tuh lebih kental daripada batik cap. Saya pengen mengembangkan di motif atau di desain yang lebih kekinian lah. Ya sementara ini yang kita pakai kan kita manual. Kita hanya gambar menggunakan tangan, insting juga. Kedepannya saya pengen semua motif di sini itu menggunakan Corel, menggunakan komputer. Jadi dengan skala itu ternyata memang betul. Jadi ketika bikin kita dari awal ngemotif, nyanting, sampai pewarnaan, sampai jadi, dan hasilnya itu bisa membuat harga jual juga lebih. Kita tahu bahwa di luar sana ya, khususnya Eropa ya, pasar Eropa dan Amerika itu mereka sangat apresiasi sekali ya dengan batik Indonesia. Karena memang batik ini unik ya, kemudian warisan leluhur dan memang handmade. Dan harapan kami kerjasama dengan Paradigma.co itu akan lebih membuka pasar peluang bagi kami, karena insya Allah kami siap bersaing dengan batik kami, mengusung ciri khas daerah Cianjur dan juga berbasis ramah lingkungan. Ada orang mancanegara yang memang singgah di sini, mereka maunya tuh bikin sendiri, tapi tetap beli. Nah, cuma mereka yang nyanting sendiri, motif sendiri, itu kan kebetulan dulu orang Amerika. Nah, kata Ibu juga benar, memang di Amerika mereka antusiasnya lebih daripada kita lah. Dengan adanya pembuktian daripada orang Amerika yang memang suka dengan batik, ya harapan kita juga mudah-mudahan batik kita bisa nyampe ke sana. Dan kerjasama dengan Batik Sawargi ini kita tidak hanya mengusung motif padi Pandanwangi saja, tapi juga kita pengen batik itu batik yang ramah lingkungan atau eco-friendly.
Sehingga hasil diskusi dengan Kang Abes, kita tidak menggunakan bahan sintetik yang berbahaya terhadap lingkungan. Saya kan basicnya adalah pertanian, khususnya pertanian organik. Kebetulan saya juga asesor kompetensi dari pertanian organik. Kalau air dan tanah itu tercemar dengan bahan kimia sintetik, akhirnya tanah akan berkurang kesuburannya, dan juga dampaknya mungkin residu-residunya air yang akan tercemar bisa masuk ke sumur-sumur penduduk, dan itu bisa terkonsumsi oleh manusia, dan itu berbahaya terhadap kesehatan. Kita tidak menggunakan gel atau pasta. Kenapa? Karena kalau berupa gel atau pasta, otomatis sedikit besarnya udah tercampur juga bahan kimia. Tapi kita bikin dari tapas kelapa, dari pelapah mahoni, dari daun sirsak, daun pepaya, dan itu kita bikin sendiri bibitnya. Saya Abes, saya sebagai Ketua Komunitas Disabilitas dan sebagai Ketua Organisasi Olahraga Disabilitas. Jangan kasihani kami, berilah kami kesempatan untuk berkarya. Saya Widyasari, dosen dan Ketua Pandanwangi Center Universitas Surya Kencana Cianjur. Pandan wangi dari leluhur untuk Cianjur.